Selamat pagi kepada semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita semua diberikan berkat kesehatan, sukacita, dan kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa melewati hari lepas hari dengan baik. Pagi hari ini tuh sebelum kita melakukan setiap aktivitas hidup kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi kami, selalu baru tiap hari. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha, dan mata pencarian kami mohon terlebih dahulu Tuhan, Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Matius 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan syarat mengikut Tuhan. Yang menjadi perenungan kita bersama pagi hari ini, kita melihat dari kisah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kebersamaan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Bagaimana murid-muridnya bisa menyaksikan secara langsung perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Kristus. Ia bisa menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di Genesaret, meredakan angin ribut, memberi makan kepada 5.000 orang, bahkan juga Tuhan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dari setiap peristiwa ada perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan. Tentu banyak orang tertarik kepada Yesus. Tertarik kepada Yesus bukan karena dia adalah juru selamat, tetapi banyak orang percaya yang tertarik kepada Yesus karena mereka disembuhkan, karena diberi makan oleh Tuhan Yesus. Bahkan juga murid-murid sendiri tertarik kepada Yesus untuk mengikut Yesus karena mereka melihat angin ribut pun diredakan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kepada kita semua bukan karena hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mengapa kita harus mengikuti Yesus? Tentunya Tuhan memiliki syarat kepada saudara dan saya bagaimana dan apa syaratnya harus mengikut Tuhan. Hal yang pertama firman Tuhan mengatakan dalam Matius 16 ayat 24, syarat untuk mengikut Tuhan hal yang pertama adalah sangkal diri. Apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Sangkal diri artinya menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, sangkal diri artinya mengikuti keinginan roh dan menolak segala keinginan daging. Itulah yang disebut dengan sangkal diri. Sekian lamanya kita beribadah kepada Tuhan, sekian lamanya juga kita percaya kepada Yesus, dan sekian lamanya juga kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus atau mengikut Yesus. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini sedikit menjadi flashback atau menjadi introspeksi dalam diri kita. Apakah benar kita sudah mengikut Tuhan? Apakah benar kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? Dan syarat yang diajukan oleh Tuhan sudah terpenuhi dalam diri kita setiap hari atau belum? Karena syarat untuk mengikut Tuhan hal yang pertama adalah sangkal diri, menuruti keinginan roh dan menolak segala keinginan daging. Atau dengan kata lain, mematikan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tentunya syarat ini menjadi satu introspeksi diri bahwa apakah setiap hari yang kita hidupi lebih mengikuti keinginan roh atau mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam diri kita, atau kita lebih mengikuti keinginan daging yang memuaskan kehidupan daging, yang memuaskan diri sendiri dan memberikan keinginan-keinginan yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Kalau respon hidup kita
kita setiap hari hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan daging, kita belum disebut dengan mengikut Yesus. Karena syarat untuk mengikuti Yesus, hal yang pertama adalah sangkal diri, menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan mengikuti keinginan roh, dan menolak segala keinginan-keinginan daging. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa matikanlah dalam dirimu segala hal yang merupakan keinginan daging. Percabulan, hawa nafsu, keinginan daging adalah keinginan-keinginan yang mematikan keinginan roh. Tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, jika ada keinginan roh dan mengikuti keinginan roh, kita akan peka mana kehendak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah sangkal diri, tentunya ada kepekaan roh untuk mengikuti keinginan roh, tunduk pada pimpinan Roh Kudus, yaitu kehidupan yang keinginan roh yang menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, dan juga memberikan kekuatan iman bagi kita. Itu artinya adalah sangkal diri. Sehingga setiap orang Kristen yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Tuhan, apakah kita lebih meresponi keinginan roh dan menolak keinginan daging? Apabila kita masih mengikuti keinginan daging, kita belum bisa dikatakan sudah sangkal diri dan menjadi murid Yesus atau mengikut Tuhan. Hal yang kedua, syarat untuk mengikut Tuhan adalah pikul salib. Berapa banyak orang Kristen yang selalu berkata bahwa saya pikul salib, saya memikul salib dan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salib adalah lambang penderitaan, salib adalah lambang kesengsaraan. Tapi saya mau katakan bahwa salib juga adalah lambang kemenangan bagi orang percaya. Salib yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini adalah pikul salib, artinya kita menderita karena melakukan kebenaran. Kita menderita karena hidup menuruti kebenaran firman Tuhan. Saya berikan salah satu contoh di dalam Alkitab. Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Itulah yang disebut dengan pikul salib. Memikul salib karena melakukan kebenaran, memikul salib karena tunduk pada kebenaran firman Tuhan, memikul salib karena hidup di dalam kehendak Allah. Bukan hanya Rasul Paulus yang dipenjara karena memberitakan Injil yang disebut dengan pikul salib, tetapi bagi setiap orang atau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kadang untuk memberitakan Injil mengalami kelaparan, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kekurangan di dalam hal makan, minum, pakai karena untuk melayani Tuhan. Itulah yang disebut dengan pikul salib. Tapi banyak orang Kristen mengatakan bahwa pikul salib menanggung dosanya. Itu bukan pikul salib. Kalau orang berbuat dosa dan ia harus menanggung hukuman, itu artinya bukan pikul salib, tetapi upah dosa. Ia harus menerima resiko dari perbuatan dosanya, yaitu harus menderita. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa mikul salib dan ikutlah Yesus, menderita karena kebenaran, menderita karena melakukan kehendak firman Tuhan, menderita karena taat kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pikul salib. Yesus memikul salib karena taat pada kehendak Allah. Yesus memikul salib karena ingin menyelamatkan manusia. Itu adalah satu kebenaran yang sangat hakiki. Sehingga kepada kita semua anak-anak Tuhan, jika saudara mencuri dan kedapatan saudara membuktikan bahwa saudara berbuat dosa, itu akibatnya bukan pikul salib, tetapi menanggung malu akibat daripada dosa. Atau orang korupsi dan diberitakan di mana-mana dan merasa malu, itu bukan pikul salib, tetapi menanggung akibat daripada perbuatan dosanya. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengikuti Yesus, hal yang pertama adalah sangkal diri dan memikul salib. Memikul salib artinya hidup di dalam kebenaran sekalipun itu mendatangkan penderitaan. Memikul salib adalah tunduk pada kehendak Tuhan sekalipun itu harus sakit. Memikul salib untuk taat kepada Tuhan sekalipun harus mengalami kesulitan di dalam hal ekonomi, tetapi itu adalah pikul salib karena percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kadang keinginan daging menguntungkan diri kita sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu menggunakan hari Sabat itu untuk tidur di rumah. Berapa banyak orang Kristen yang tidak tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli untuk membaca firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang malas untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan setiap harinya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang belum sangkal diri. Orang-orang seperti ini adalah orang yang belum pikul salib. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang tidak sangkal diri dan tidak pikul salib, ia bukan murid Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 14 ayat 27 sampai 33, orang yang tidak sangkal diri dan tidak pikul salib, ia bukan murid Yesus. Dan hal yang kedua, orang yang tidak sangkal diri dan pikul salib, ia tidak layak bagi Allah. Itu jelas dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-38. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan adalah sangkal diri, menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau dengan kata lain mengikuti keinginan roh dan menolak keinginan daging. Hal yang kedua, sangkal diri dan mengikut Tuhan adalah taat kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu menderita, sekalipun itu tidak menguntungkan. Tetapi ketika kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa, sekalipun itu sakit, sulit, tetapi jika itu adalah kebenaran, itulah yang disebut dengan sangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu contoh yang bisa saya katakan dengan jujur, bahwa kejujuran adalah sangkal diri. Berapa banyak orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Baik, saya berikan salah satu contoh seperti pedagang di pasar. Berapa banyak orang yang mengurangi timbangan 1 kilo, mungkin dikurangi setengah ons atau dikurangi 2 ons, sekalipun itu tidak terlihat, tapi itu adalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Sehingga kepada setiap orang Kristen, mari kita berdagang dengan jujur, sesuaikan dengan apa yang ada. Sekalipun keuntungan kecil, tapi memberikan berkat yang besar untuk kehidupan iman kita. Sekalipun keuntungan tidak ada, tetapi itu membawa damai sejahtera bagi kita untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Sangkal diri artinya hidup jujur. Sangkal diri artinya menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sangkal diri mengikuti keinginan roh dan menolak keinginan daging. Pikul salib artinya menderita karena kebenaran, bukan karena dosa. Pikul salib artinya mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu merugikan, tetapi membawa berkat yang besar untuk kehidupan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sangkal diri dan pikul salib adalah syarat mengikut Tuhan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan sangkal diri pikul salib, ikutlah aku. Mengapa kita harus mau mengikuti Yesus? Karena hanya Yesus yang mau berkorban untuk hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa saudara dan saya. Sebab kita harus mengikuti Yesus, karena hanya Yesus yang memberikan jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Di luar daripada Yesus tidak ada kebenaran dan tidak ada kehidupan. Mengapa kita harus mau mengikuti Yesus? Karena kunci kerajaan sorga hanya ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangkal diri pikul salib, ikuti Yesus bukan persoalan yang mudah, tetapi membutuhkan satu perjuangan iman, membutuhkan satu pengorbanan yang harus kita korbankan adalah keinginan diri sendiri untuk taat pada kehendak firman Tuhan, untuk setia mengikuti perintah-perintah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang, yang disebut dengan murid Yesus dan layak bagi Allah untuk mengikut Tuhan. Ikutlah Yesus karena di dalam Yesus ada pengampunan. Ikutlah Yesus karena di dalam Yesus ada keselamatan. Ikutlah Yesus karena dalam tangan Kristus kunci kerajaan surga tersedia bagi saudara dan saya. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini memperkaya iman kita. Hari lepas hari mari kita sangkal diri pikul salib. Mungkin secara manusia kita tidak mampu, tapi yakinlah bahwa manakala ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita dengan kebenaran firman Tuhan untuk sangkal diri setiap hari dan pikul salib untuk mengikut Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Sangat istimewa firman Tuhan bagi kami. Mungkin mudah untuk kami membacanya, tapi sulit untuk kami melakukannya. Kami harus belajar bahwa syarat Tuhan bagi kami adalah sangkal diri, menolak keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu, lebih mengikuti keinginan roh dan taat kepada kebenaran-Mu, dan menolak segala keinginan daging yang mematikan kehidupan rohani kami. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan untuk memikul salib. Sekalipun memikul salib itu adalah hal yang sulit karena membutuhkan penderitaan, pengorbanan untuk taat pada kebenaran, untuk setia kepada kebenaran. Memikul salib Tuhan itu adalah harga yang harus kami bayar. Mampukan kami. Jika kami berdosa, itu akibat dosa kami, bukan karena pikul salib, tapi kami pikul salib karena harus menderita oleh karena kebenaran. Kiranya itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kehidupan rohani kami di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikuti Yesus karena di dalam-Mu ada pengampunan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan karena di dalam-Mu ada keselamatan. Kami mengikuti Yesus karena di dalam-Mu Tuhan ada pertobatan yang sejati bagi kami untuk mengenal bahwa Tuhan Kaulah Juru Selamat yang hidup bagi kami, dan kami pun hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu di dalam hati dan iman kami. Baharui hati dan roh kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.